Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Abdul Salam Saputradra dengan NIM 2103010046, semester 1 kelas B, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Negara, Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam video kali ini, saya ingin membahas hasil penelitian saya untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester Bahasa Indonesia. Ada beberapa hal yang perlu dibahas. Yang pertama, latar belakang alasan memilih judul tersebut. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, manfaat penelitian. Yang keempat, pembahasan. Dan yang kelima, kesimpulan. Yang pertama, latar belakang dan alasan saya memilih judul makalah penelitian saya. Judul makalah penelitian saya adalah Upaya Pembangunan Bendungan Bai di Nagakeo. Latar belakang, pemerintah Jokowi JK tengah berupaya untuk melakukan program kerja pembangunan bendungan yang dilakukan di setiap daerah, salah satunya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pembangunan ini dalam rangka mengatasi permasalahan air baku dan irigasi. Bendungan Ragnamo diketahui merupakan bendungan pertama yang dibangun dari sekitar 49 bendungan baru yang direncanakan bakal dibangun pemerintahan Jokowi JK. Selain Ragnamo, terdapat 6 bendungan lainnya. Di Nagakeo, upaya pembangunan bendungan masih menjadi konflik antara pemerintah dan masyarakat desa setempat. Hal ini dikarenakan pembangunan bendungan tersebut dibangun di atas tanah adat masyarakat desa setempat. Seperti yang teman-teman bisa lihat, foto yang ada di video ini merupakan upaya yang dilakukan masyarakat desa setempat untuk menolak pembangunan bendungan yang ada di atas tanah adat mereka. Foto pertama, teman-teman bisa lihat, ini merupakan aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat desa setempat. Dan foto yang kedua, aksi penutupan akses jalan menuju pembangunan bendungan yang dilakukan oleh ibu-ibu masyarakat desa setempat. Hal inilah yang saya jadikan, atau permasalahan inilah yang saya jadikan judul makalah penelitian saya. Yang kedua, tujuan. Tujuan di sini ada dua. Yang pertama, menjelaskan upaya yang dilakukan pemerintah untuk membangun bendungan Lambo di Nagakeo. Dan yang kedua, menjelaskan dampak positif dan negatif pembangunan bendungan Lambo. Yang ketiga, manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini ada dua. Yang pertama, manfaat praktis, yaitu menjadi bahan penelitian bagi peneliti lainnya, termasuk perguruan tinggi, lembaga pendidikan lainnya, dan lembaga swadaya masyarakat, untuk memahami dan peduli terhadap upaya pembangunan bendungan. Yang kedua, manfaat teoritis, yaitu dengan adanya upaya pembangunan bendungan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat berupa irigasi penyedia air baku dan pengendalian banjir. Yang keempat, pembahasan upaya pembangunan bendungan Lambo di Nagakeo. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupaya untuk mengatasi masalah kekurangan air dengan membangun banyak bendungan yang sebagian sudah terrealisasi, sebagian sedang dalam proses pembangunan, dan sebagian lagi masih dalam tahap rencana. Untuk memakmurkan NTT, pemerintah berencana membangun 7 bendungan, 3 diantaranya sudah terbangun. Jika pembangunan infrastruktur air di NTT sudah selesai, kualitas hidup dan kemakmuran masyarakat setempat diharapkan semakin meningkat. Bupati Nagakeo, Johannes Don Boscodo, menegaskan pembangunan bendungan Mbai di Kabupaten Nagakeo, Flores, Nusa Tenggara Timur akan selesai tepat waktu, yaitu pertengahan 2024. Untuk mengejar hal tersebut, seluruh tahapan proyek pembangunan, termasuk appraisal dan 2 paket pekerjaan bendungan tersebut, akan dilaksanakan secara simultan atau berbarengan. Bupati Nagakeo mengakui proyek pembangunan bendungan Mbai sempat menghadapi hambatan, di
diantaranya pro kontra akan kehadiran bendungan tersebut. Meskipun demikian, ia menegaskan pro kontra dalam sebuah proyek itu adalah hal yang selalu ada, sehingga diminta tidak dieksploitasi mengenai hal tersebut. Terlebih, pembangunan bendungan tersebut merupakan proyek strategis nasional. Bahkan, Presiden Joko Widodo dalam perintahnya kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menyelesaikan bendungan tersebut sebelum masa jabatannya sebagai Presiden berakhir pada Oktober 2024. Bupati Nagakeo bersama Kepala BWS NT2 dan aparat lainnya telah melakukan sosialisasi bersama masyarakat desa terdampak. Dalam sosialisasi tersebut, Kepala BWS NT2 mengatakan sosialisasi ini terkait akan dimulainya pekerjaan di lapangan setelah kontrak pekerjaan pembangunan Bendungan Bai Paket 1 dan Paket 2 ditandatangani pada tanggal 19 Agustus 2021 dengan waktu pelaksanaan sampai dengan 2024. Bendungan Bai Lambo ini membutuhkan lahan yang sangat luas, sekitar 592 hektar dengan kapasitas 51,74 juta meter kubik. Untuk desa yang terdampak, pembayaran ganti rugi lahan akan dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara, Kementerian Keuangan, di mana saat ini tim apresial sementara bertugas menilai harga tanah serta bangunan atau apapun yang ada di atasnya. Kepala BWS NT2 juga menyatakan Bendungan Lambo memiliki potensi besar untuk destinasi wisata baru di Kabupaten Nagakeo, Provinsi NTT, dikombinasikan dengan rencana penataan kampung adat Kawa yang dekat dengan lokasi Bendungan Bai oleh pemerintah Kabupaten Nagakeo. Pada kesempatan itu juga, undangan yang hadir diberikan kesempatan untuk bertanya, memberikan masukan atau saran bagi pembangunan bendungan ini. Terdapat berbagai masukan dan saran dari masyarakat terdampak maupun tokoh agama yang hadir, dan pada umumnya mereka menyetujui pembangunan bendungan Bai. Terkait adanya keberatan dari beberapa peserta sosialisasi di Kecamatan Aisisa Selatan, maka pemerintah Kabupaten Nagakeo membuka ruang dan waktu untuk menerima dan melakukan diskusi bersama untuk penyelarasan beda pendapat yang ada. Selanjutnya, Bupati Nagakeo, Johannes Don Boscodo, menyatakan mendukung penuh pembangunan Bendungan Nagakeo yang akan membawa manfaat besar bagi masyarakat Nagakeo dan khususnya warga terdampak. Ditegaskan, penentuan lokasi merupakan keputusan dari hasil penelitian secara teknik dan bukan suka atau tidak suka. Nagakeo sebagai salah satu kawasan pengembangan ekonomi terpadu butuh infrastruktur maupun sarana pendukung, diantaranya infrastruktur sumber daya alam. Pada kesempatan itu diucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR melalui BSNT 2 karena proyek strategis nasional ini mulai diwujudkan untuk kesejahteraan masyarakat Nagakeo secara khusus. Diajak kepada masyarakat Nagakeo untuk mendukung penuh pelaksanaan pembangunan bendungan yang merupakan bendungan terbesar di NTT ini. Diharapkan nantinya dalam pelaksanaan pembangunan bendungan dapat melibatkan pekerja lokal atau yang berasal dari Kabupaten Nagakeo sesuai dengan kriteria keterampilan yang dibutuhkan. Untuk penanaman di sabuk hijau atau green belt akan dikerjasamakan dengan kelompok masyarakat terutama yang berdampak dari pembangunan bendungan ini. Yang berikut, dampak positif dan negatif pembangunan Bendungan Lambo. Dampak positif yang pertama, memenuhi kebutuhan air baku di sebagian Kecamatan Aisisa Selatan dan Perkotaan Bai, menyediakan air bagi irigasi pertanian, dan terakhir, pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua, dampak negatif, terjadinya penolakan pembangunan Bendungan Lambo seperti pertama, aksi demonstrasi di kantor DPRD Nagakeo, dan yang kedua, penghadangan tim survei yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk melakukan survei lokasi. Terakhir, kesimpulan. Pembangunan Bendungan Lambo di Nagakeo masih dalam tahap lelang, dikarenakan penduduk setempat yang menempati lokasi pembangunan Bendungan Lambo belum sepenuhnya memberikan tanah mereka untuk dibangun bendungan tersebut. Melalui ini,
Bupati Nagekeo Johannes Don Bosco tengah berupaya agar penduduk setempat bisa memberikan tanah mereka untuk dibangun bendungan Lambo. Dengan adanya bendungan Lambo ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat, yaitu kebutuhan air baku terpenuhi, menyediakan air untuk irigasi pertanian, dan pembangkit listrik tenaga air.